Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami mengenai praktik ilegal transshipment. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rizky Amanda Filda, Rabir Yudi Nur Fauzan, Finkara Rasa Putri, Muhammad Nofrian Fajarullah. Dan slide pertama akan dibacakan langsung sama Rizky. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bentuk tindak illegal transshipment. Konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS secara komprehensif mengatur semua kegiatan penangkapan ikan dan merangkum persyaratan kepatuhan internasional yang ada. Kasus pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam dan di luar yurisdiksi negara partai, pembukaan UNCLOS 1982 menyatakan komunikasi internasional, penggunaan laut dan lautan secara damai, sumber daya untuk penggunaan alam yang adil dan efektif, konversi dan evaluasi sumber daya hayati, konservasi dan konservasi wilayah laut. Sumber daya hayati dideskripsikan sebagai pemeliharaan. Dijelaskan sebagai besar adalah amandemen terhadap klausul yang ada di dalam kodifikasi yang akan menjadi tetapi Badan UNCLOS 1982 memperbarui yang mencerminkan adanya perkembangan progres hukum internasional. Secara de facto, kasus tersebut sudah jadi atensi organisasi dunia serta regional selaku salah satu wujud kejahatan internasional organized crime yang merugikan negeri serta mengecam keberlangsungan sumber energi perikanan. International organized crime tercantum selaku tipe kejahatan lintas negeri. Ada pula kriterianya mencakup yang pertama kejahatan genosida, kedua perdagangan manusia, ketiga terorisme, keempat korupsi, kelima pencurian ikan, keenam praktek pembudakan, keenam perdagangan hitam, narkotika serta obat terlarang, ketujuh penyelundupan senjata, kedelapan perdagangan manusia, dan terakhir pembajakan pesawat, hawa serta kapal laut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan sama Finka. Baiklah, pencegahan terhadap illegal transshipment. Pencegahan illegal transshipment bisa dilakukan melalui perjanjian khusus di antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya. Bisa melalui Mahkamah Internasional dan pernyataan yang secara nyata tertera dalam sebuah perjanjian. Misalnya, ketika suatu negara menyatakan dirinya terikat ke dalam sebuah konvensi yang di dalamnya dengan tegas menunjukkan bahwa setiap sengketa yang muncul karena ketentuan konvensi tersebut akan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Adanya dampak dari asas timbal balik dari pernyataan negara untuk tunduk kepada kewenangan mahkamah dan juga untuk mengantisipasi illegal transshipment secara langsung negara juga harus menempatkan militer di kawasan lautnya. Dan jika tetap masih ada yang melakukan illegal transshipment di wilayah negara mereka, negara itu bisa melakukan tindakan. Nah, dampak dari illegal transshipment. Transshipment itu secara sederhananya merupakan proses pemindahan kargo dari suatu kapal ke kapal lainnya di tengah laut. Untuk contoh, di perikanan transshipment mengacu pada proses pemindahan muatan ikan dari kapal penangkapan ikan ke kapal pengepul. Kapal pengepul ini kemudian akan membawa semua ikan yang terkumpul ke pantai untuk diproses lebih lanjut. Dari sudut pandang bisnis, transshipment sangat menguntungkan. Berkat transshipment, kapal penangkap ikan tidak lagi harus kembali ke pangkalan setelah sepenuhnya menangkap ikan. Nah, dia juga menunggu pemain untuk mengambil ikan yang ditangkap dan pemain mengirimkan bahan bakar, makanan dan kebutuhan lainnya ke kapal penangkap ikan, mengoptimalkan biaya operasi dalam penangkapan ikan. Selanjutnya masalah yang selanjutnya dibacakan oleh Nofrian. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi di illegal transshipment ini pasti memiliki sebuah masalah. Nah, salah satu permasalahannya yaitu transshipment ilegal yang memiliki permasalahan serius karena memasuki phishing system.
yaitu memindahkan hasil tangkapan dari laut lepas dari satu kapal ke kapal asing tanpa adanya sebuah laporan hasil dari tangkapan tersebut. Nah, meskipun kejahatannya termasuk dari salah satu kejahatan yang terorganisir di kriteria TOC, nah kejahatan yang dilakukan di satu negara tersebut hal itu berkaitan biasanya berkaitan dengan sekelompok kejahatan yang terorganisir lebih dari satu negara. Nah, adanya sebuah dokumen-dokumen bagaimana yang dilakukannya untuk menyelesaikan sengketa dari prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNCLOS 1982. Nah, isi dari UNCLOS 1982 tersebut adalah Pengadilan Internasional untuk Laut-Laut atau ITLOS dan prosedur Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang kita kenal sebagai ASEAN. Nah, jenis penelitian yang digunakan merupakan sebuah norma hukum yang diatur untuk persengketaan illegal transshipment. Next, silakan. Nah, permasalahan transshipment ilegal ini menjadi serius pada saat krisis keuangan di Amerika Serikat, dan dari situ terdapat banyak negara yang juga mengalami hal yang sama. Nah, pertumbuhan ekspor ini diidentifikasikan sebagai bias ekspor dan ekspektasi peningkatkan likuiditas. Nah, hal ini dari keuntungannya masing-masing negara, upaya peningkatan ekspor biasanya dilakukan dengan menerapkan sistem dumping. Nah, seperti yang kita ketahui sistem dumping ini seperti tidak relevan atau tidak diperbolehkan dalam perundang-undangan di hukum laut. Nah, di pasar potensial termasuk Indonesia, akibatnya barang-barang tersebut itu tunduk pada tindakan yang kita kenal anti dumping, dan pelindungan itu melindungi produsen untuk tujuan negara ekspornya. Nah, dari hasil penyelidikan yang diketahui bahwa Cina melakukan transshipment produk Indonesia itu secara ilegal. Nah, karena sangat mudahnya untuk membuat falsifikasi COO di Indonesia. Nah, tekstil dari pakaian Cina sering yang dikirim ke Indonesia melalui Singapura atau Hong Kong itu dapat dipindahkan dengan kargo dokumen atau dokumen COO yang palsu. Nah, kasus lainnya kita lihat dalam impor ban dari Cina dan India ke Indonesia. Nah, memasukkannya tersebut dengan dokumen-dokumen atau surat keterangan dari asal. Nah, surat keterangan asal ini mudah dipalsukan untuk seolah-olah dari negara anggota ASEAN. Nah, jadi mereka menggunakan waduk organisasi ASEAN untuk memasukkan ban-ban dari India ke Cina untuk ke Indonesia. Nah, namun secara umum praktik ini banyak dijumpai pada tekstil dan produk tekstil atau kita bisa disingkat TPT. Seperti udang, alas kaki atau sepatu, kopi dan elektronik sebagainya. Next. Nah, dampak tentunya memiliki dampak yang ditimbulkan oleh illegal transshipment ini. Nah, salah satu dampaknya adalah disebutnya transnational organized crime yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya alam perikanan. Nah, Konvensi Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah konferensi untuk menetapkan standar berlakunya hukum domestik di negara-negara peserta. Nah, untuk menekankan perbedaannya dalam sistem hukum mereka dan kerjasama antara negara-negara peserta. Nah, kejahatan terorganisasi negara atau kita sebut transnational organized crime, kejahatan atau daftar isi pemberantasan kejahatan lintas negara sehubungan dengan jenis pelanggaran penangkapan ikan yang tercakup ke dalam TOC. Nah, salah satu termasuknya adalah genosida, perdagangan manusia, terorisme, korupsi, mencuri ikan, perbudakan, obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan pembajakan pesawat ataupun kapal laut. Next. Nah, Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi kami, yaitu perairan Indonesia menyediakan berbagai sumber daya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta memenuhi kebutuhan ekspor negara. Di sisi lain, Indonesia mengalami kesulitan dalam hal melindungi diri dari potensi bahaya. Melindungi laut teritorial Indonesia dari penangkapan ikan ilegal adalah salah satu tantangan utama negara ini. Kelangsungan hidup sektor perikanan Indonesia terancam oleh peningkatan kegiatan ini. Dari sisi kegiatan perikanan, cara penangkapan ikan dan alat yang digunakan berkembang pesat untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang cukup, yaitu melalui praktek illegal transshipment, yang diartikan sebagai pemindahan ikan yang tidak dilaporkan
dengan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut lepas. Sebagai akibat dari transhipment, kapal penangkap ikan tidak lagi diharuskan kembali ke pangkalan setelah pemuatan ikan selesai. Kapal penangkap ikan hanya perlu menunggu kapal pengumpul datang dengan ikan yang ditangkap, di mana kapal pengumpul memasok bahan bakar, makanan, dan kebutuhan lainnya kepada penangkap ikan. Dalam hal transhipment, jika sebuah kapal ditemukan telah menemukan transhipment ilegal di laut lepas tanpa izin dari otoritas yang berwenang, negara pantai berkewajiban untuk mengawasi dan menegakkan yuridiksinya, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai teknologi pemantauan lokal yang digunakan oleh kapal untuk mendeteksi praktik transhipment ilegal di laut lepas. Meskipun transhipment di laut lepas tidak dapat dibenarkan secara langsung, namun dapat ditangani melalui penggunaan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, dengan mempertimbangkan bahwa argumen tersebut tidak mengandung transhipment ilegal, melainkan pelanggaran praktik penangkapan ikan. Kedua, kapal-kapal di laut lepas tunduk pada yurisdiksi yang mencakup penyelidikan atas prosedur pemindahan muatan yang tidak sah. Sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 4, mengenai praktik illegal transhipment. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.